Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Jalan Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hussein Abdul Hamid, dan rekan saya Nova Firdaus Al-Akbari. Hari ini kita akan membahas tentang Islamisasi yang terjadi di Papua. Mungkin para audiens tidak pernah dengar lah tentang Islamisasi yang terjadi di Papua. Nah, tugas kami di sini adalah menjelaskan bahwa Islamisasi itu pernah masuk kepada daerah, yaitu daerah Papua. Nah, pertanyaan pertama yaitu kalau kita bicara soal Islamisasi yang terjadi di Papua, apa sih yang disampaikan oleh para pemuka agama dan petuanan setempat? Jadi menurut penuturan mereka, Islamisasi yang terjadi di Papua itu datang pada abad 17. Tapi ada beberapa pendapat juga yang mengatakan abad 16 juga Islamisasi itu masuk. Nah, wilayah apa sih yang dilalui Islam? Yaitu pertama melalui pesisir, seperti Sorong, Pakpak, yang hingga kini dianggap sebagai pintu masuk Islam ke daerah Papua. Nah, selanjutnya dari sumber tersebut atau pemilik naskah kuno ada beberapa poin yang kita dapat ambil dari ini. Ada 3 poin. Yang pertama, siapa sih yang nyebarin Islam di Papua itu? Terus mereka agama Islam masuk dengan jalur apa, dan peninggalan Islam yang masih bisa kita kunjungi hingga saat ini. Nah, kan tadi sudah dijelaskan poin pertama, yaitu siapa sih sebenarnya figur pembawa Islam ke Papua. Nah, hampir menurut informan-informan yang menyampaikan tentang Islamisasi yang terjadi di Papua, bahwasanya penyebaran itu terjadi oleh seorang yang berasal dari Hadramaut. Mereka itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada Said, yaitu seorang yang memiliki keturunan dengan darah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada yaitu para Syekh. Jadi para Syekh ini mereka itu walaupun tidak memiliki darah Nabi Muhammad, tapi mereka juga memiliki keturunan dari daerah Arab gitu. Terus mereka juga memiliki marga-marga. Nah, marga-marga yang saya jelaskan yang pertama yaitu Al-Hamid, yang kedua ada Al-Katiri, yang ketiga ada Segap, terus ada Said bin Akil, ada Mapaba dan Kabiran. Terus dalam proses penyebaran Islam yang terjadi di Papua ini, Syekh dan Said itu melakukan pernikahan yang menimbulkan percampuran budaya atau percampuran keturunan antara Arab Melayu atau Arab Papua. Jadi blasteran. Ya, jadi blasteran gitu. Nah, terus selanjutnya ada jalur masuk Islam ke Papua itu ada 3. Yang pertama jalur Kesultanan Tidore, yang kedua ada Raja Ampat, dan yang keempat ada Kepulauan Seram. Nah, kita bahas yang pertama yaitu jalur Tidore. Kehadiran Islam di Papua merupakan bagian dari ekspansi Kesultanan Tidore. Wilayah seperti Sorong, Raja Ampat, Pakpak, Bituni, dan Patipi diyakini berada dalam pengaruh Tidore jauh sebelum kolonial datang. Menariknya, orang Papua mengasosiasikan Tidore itu dengan Islam. Nah, ada beberapa contohnya atau kejadian. Menurut Andaya, pada tahun 1705 saat Raja Jogugu serta Kapiten Laut Salawati dan Waigo menerima utusan Sultan Tidore. Semua yang hadir berteriak amin. Nah, setelah surat sultan itu dibacakan, ia menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi terhadap otoritas Islam di Tidore. Nah, kita kaji melalui jalur Raja Ampat. Jadi ke Raja Ampat itu merupakan kepulauan antara Maluku Utara dan Papua Barat. Jadi menurut para legenda, Raja Ampat ini ditokohi atau dipimpin lah oleh 4 raja. Yang pertama Salawati, yang kedua ada Waigeo, yang ketiga ada Miso, dan yang keempat ada Waigama. Nah, Islam itu masuk melalui Salawati.
yaitu dibawa oleh para pedagang-pedagang yang berdakwah juga secara pribadi sambil berdagang antara mencari penghidupan yang lebih baik juga gitu di Raja Ampat. Mungkin lanjut kepada jalur Seram. Nah, seorang informan yang bergelar imam besar menyebutkan bahwa berdasarkan silsilah leluhurnya, Islam masuk juga melalui jalur Kepulauan Seram. Nah, sebagai penyebar Islam dari Maluku dan Sulawesi menikah dengan penduduk setempat yang melahirkan keturunan Maluku Papua. Haji Jafar Bugis, yaitu seorang pemilik dua naskah kuno awal yang pada abad ke-19, menjelaskan bahwa nenek moyangnya hijrah dari Sulawesi ke Tual, Seram, Seram Timur, lalu menetap di Papua, Misol. Hingga kini keturunan mereka masih mengamalkan torekat keluarga. Nah, lanjut kepada pertanyaan ketiga, yaitu apakah sih masih ada peninggalan gitu yang bisa kita lihat atau kita bisa saksikan. Nah, walaupun tradisi tulis itu di Tidore tidak banyak lah ditemukan, namun di Sorong atau Pulau Dom, Pak, dan Kokas ditemukan sekitar 60 naskah kuno, terus satu buah parang bertuliskan huruf Jawi dan satu bendera tua. Jadi ini membuktikan bahwasanya Islam itu tidak hanya datang dari Tidore, tetapi juga dari jalur Seram, Misol, dan Salawati. Terus pada penutup, yaitu bagi kesimpulannya, apakah ada? Jadi anggapan bahwa Papua adalah wilayah yang baru mengenal agama setelah zaman kolonial itu ternyata tidak Salah. atau salah. Yang faktanya menunjukkan bahwa pada abad ke-16 atau ke-17 Papua itu sudah mengenal Islam dan sudah masyarakatnya itu sudah mengenal baca tulis sejak saat itu. Nah, selain itu, jalur Islamisasi Papua tidak tunggal, melainkan melalui ekspansi politik, perdagangan, dan dakwah ulama Said dan Syekh, dan juga termasuk mungkin pernikahan ya dari tadi yang disebutkan. Nah, benar, ini menunjukkan bahwa Islam itu di Papua tumbuh secara damai dan berakar kuat dalam sejarah lokal juga. Mungkin dari kita cukup sekian ya. Ditutup saja. Akhirul kalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.